Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam Nusantara. Jadi sebetulnya kalau saya melihat apa yang dipaparkan oleh Bapak Agus itu dari rinci sekali. Jadi kalau aku hari ini ngasih itu lebih bersifat sharing, ya. Karena kan rigid sekali tadi udah disebutkan. Kalau ini kita melihat strategi pengelolaan pariwisata alam, budaya dan mais. Sebetulnya aku pengen nanya dari tadi yang disampaikan itu kan pasti kawan-kawan sudah lebih memahami ya. Artinya lebih tahu situasi dan kondisinya. Aku udah berapa tahun ini saya tidak ke Manggarai Pak, ke Labuan Bajo. Terakhir itu saya 2014, itu udah lama. Jadi perkembangannya itu nggak nyampe-nyampe. Baiklah, sudah. Jadi dari semua potensi yang tadi disebut oleh Bapak Agustinus, nah sekarang tinggal di tangan kalian-kalian ini semua, karena kan semuanya udah sekolah pariwisata di rata-rata ya, ya kan? Pasti udah tahu nih ya, pilar pentahelix sudah? Next slide. Ya, sudah pernah dengar ini belum? Sekarang aku nanya, apa sih pariwisata itu sebetulnya? Ya, ada yang bilang satu, konektivitas. Kedua, ada networking. Ada yang bilang, oh itu semuanya packaging. Kemudian ada communicating. Yang terakhir itu dibalut, ya di seal dengan hospitality. Seberapapun kita punya sumber daya, baik itu alam dan kekayaan, kalau tidak dikelola dengan baik, itu nggak akan ada artinya, ya nggak? Nah, iya. Nah sekarang aku ngambil contoh nih di Bali nih, ya. Ada akademisi, kalian udah sekolah semua kan, kita ada sekolah pariwisata di Udayana. Kemudian bisnis industri, ada, ya. Government, pemerintah, komitmennya ini bagaimana? Nah kemudian community atau masyarakat siap tidak? Kemudian media. Kolaborasi ini yang harus jalan, ya kan? Nah kemudian ada juga sering sebelumnya Pak Menteri Arief Yahya juga mengatakan, jadi saya nggak singgung lagi ya bahwa pariwisata itu sekarang udah di-push deh, ini alat paling tercepat deh untuk menghasilkan uang, begitu istilahnya ya Bapak Presiden, makanya Bapak Presiden konsen sekali. Jadi apa? Satu, CEO komitmen. Seberapapun kita punya sumber daya, baik itu alam dan manusianya, tapi kalau pemerintah itu tidak mendukung, masih ego sektoral, masih politik dan lain sebagainya, nggak akan jalan. Nah kemudian ada nggak orang yang mau berubah? Agen perubahannya ada nggak yang mau action? Yang untuk menerjemahkan dari semua teori-teori yang kita pelajari di kampus. Kalau nggak ada, percuma juga, ya kan? Nah terakhir baru masyarakatnya. Nah berarti saya yakin adik-adik atau sahabat-sahabat saya ini ada yang di tengah-tengah, ya kan? Kita in between. Bagaimana kita melihat? Komit nggak? Nah kalau tadi sudah dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa beliau komit sekali, sudah jalan. Nah sekarang yang ketiga, bagaimana mengeducate. Jadi kalian harus menjadi contoh, memberitahu, karena ini kita dunia hospitality. Standar-standar itu sudah jelas, requirement-nya sudah jelas. Ya kan, next. Jadi saya kasih guideline-nya aja, kita lebih banyak diskusi. Nah kalau tadi dikatakan kan syarat destinasi pariwisata itu ada 4A. Akses, amenities, atraksi, ancillary. Di Labuan Bajo, Manggarai pasti ada lah. Nah, tinggal sekarang kualitasnya seperti apa. Kemudian jangan salah, ada faktor keamanan. Kemudian kenyamanan, ini berbeda. Dan sumber daya manusia yang kompeten. Next. Potensi sebuah daerah tujuan wisata karena kita di Indonesia. Bagaimana ini wisata alamnya? Nah, kalau ini kan bisa dikembangkan ya. Seperti apa?
dibuat, tapi kita tetap harus melestarikannya. Kemudian pariwisata budaya, saya yakin di Manggarai ada, ya. Kemudian pengembangan wisata buatan, nah ini dia. Kalau dua ini udah harga mati ya. Nah, pengembangan wisata buatan, sini pengemasan, ini kreativitas ini. Lanjut. Dan jangan salah, pasti kalian sudah tahu juga dan dapat di kelas masing-masing bahwa pariwisata itu sangat rentan ya, gampang sakit ya, gampang masuk angin, fragile kata orang. Kayak kita megang barang pecah belah nih, ya nggak? Sedikit saja ada goncangan, dah turun. Karena kan pariwisata itu kan orang maunya bersenang-senang ya kan, leisure ya kan. Ya, jadi itu salah satunya adalah teror, kemudian isu politik, SARA, bencana, wabah atau penyakit yang sekarang melanda dunia. Kemudian 6, berita hoax. Ya, ini harus hati-hati. Kemudian next. Nah, penanganannya seperti apa? Ya, kita serahkan ya, kalau teror itu pasti sudah pihak kepolisian, isu politik itu negara, isu SARA itu negara, bencana pemerintahan pusat itu ada, kita punya BPNB dan BPBD, wabah penyakit, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah ini nggak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Ya walaupun namanya pemerintah, tapi kalau nggak ada rakyatnya, kalau nggak ada SDM-nya yang mendukung, bukannya tidak mustahil ya. Ya kan? Ini nggak bisa dikerjakan sendiri loh, harus sinergi. Next. Dukungan semua pihak, kolaboratif, sinergisitas, itu kuncinya keberhasilan. Next. Nah sekarang saya berusaha menyinggung sedikit MICE ya. Kalau di Bali, kalau MICE itu sudah dengan kelebihannya Bali. Terakhir syarat MICE ini apa? Harus ada tempat, harus ada sarana dan prasarana. Karena kan mereka meeting, ya, meeting kemudian baru leisure. Pendapatannya ini memang 3 sampai 5 kali lipat, tetapi jangan salah, tuntutannya pun juga berbanding lurus dengan pengeluaran yang mereka berikan, gitu. Karena kan kalau orang MICE itu udah pasti ya pendapatannya, karena itu bisnis, biasanya penerbangannya bisnis, nginepnya pun di hotel yang premium, ya standar minimal bintang 5 ke atas. Nah, habis itu setelah acara selesai barulah dia leisure, menikmati alam, menikmati budaya. Kita kan lain ya, kalau kita diundang ya Pak Kadis ya sama Pak Kabit, kalau kita diundang pasti semuanya udah tersedia. Itu kita termasuk salah satunya di antara itu rapat ya MICE. Tapi begitu kita kalau leisure gimana Pak? Kita pasti nyarinya Traveloka ya, yang murah ya, yang murah. Kemudian ya, nginepnya tidak seperti yang difasilitasi oleh bisnis MICE itu, gitu. Jadi difasilitasi oleh IPU itu biasanya kita udah diatur ya, gitu. Nah, seperti itu nih kalau di Nusa Dua kan terkenal tuh. Ya lagi selanjutnya. Ya keunggulan-keunggulannya saya sebut ya meningkatkan spending para wisatawan, karena itu udah packaging ya. Nah, jadi harus ditunjang dengan infrastruktur dan supporting event. Nggak bisa habis itu ngapain. Nah tadi kalau Pak Kadis sudah banyak menyinggung fasilitas sudah akan dibenahi, kemudian event-event juga sudah, bukannya mustahil ya. Labuan Bajo memang akan mencapai seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden bahwa menjadi destinasi yang premium, super premium. Seperti itu, jadi udah di atas, jadi untuk golongan yang high end ya. Seneng, saya seneng dengarnya, karena sebetulnya sejatinya kalau nanti diskusi kita lagi kan ya, kalau menurut saya Bali itu memang sudah harusnya dia menjadi hub saja, carrying capacity-nya sudah tidak memungkinkan, karena kita lihat sampah di mana-mana. Nah kemudian kalau ada orang mengkritik marah.
gitu. Banyak itu disebutkan di YouTube itu kan kemarin yang viral kan. Wah itu mungkin ini enggak, kalau kita mau ambil blessing disguise-nya, dia mereka penunjuk bagus itu, maka kenyataannya seperti itu. Itu saya sudah kemana-mana, jadi melihat ini apa ya, kalau menurut saya Bali cuma hanya apa ya, karena restu aja kali Pak ya, udah destininya gitu. Coba nih kalau kita tidak aware, orang kapasitas hotel itu kamar itu kita perlunya maksimal itu 90.000. Yang terjadi apa Pak? Sudah 130.000 kamar dan masih bertambah. Nah saya minta Pak nanti Manggarai, Labuan Bajo jangan seperti itu. Ini yang saya khawatirkan. Ini contohnya saya di Nusa Penida Pak, sudah tidak terkendali. Sampah sudah di mana-mana. Di samping memang kita hidup di dalam memang aliran ya. Jadi karena kita kan di negara maritim ya, jadi banyak pulau, jadi mungkin ada sampah bawaan yang memang periodik jatuhnya. Tapi kan kita nggak bisa. Ya kalau memang udah tahu begitu antisipasi dong.